Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini mata pelajaran instalasi penerangan listrik ya. Jadi saya akan tampilkan di LCD proyektor PPT. Sebentar ya, saya siapkan ini dulu. Oke. Ini saya bukakan PPT instalasi penerangan listrik. Pertama tentang instalasi penerangan satu fasa ya. Ini saya jelaskan terlebih dahulu untuk awal-awal sebelum kita melakukan praktikum instalasi penerangan. Di tujuan dari mata pelajaran kita ini tentang instalasi penerangan menjelaskan, jadi kalian sanggup menjelaskan ruang lingkup instalasi pemasangan penerangan satu fasa menurut PUIL. Yang kedua yaitu pengaplikasian simbol pada gambar instalasi penerangan. Nah, peta konsep ini sendiri nanti instalasi penerangan satu fasa menurut PUIL. Yang kedua yaitu standar notasi nama dan simbol instalasi penerangan. Nah, kalian tahu nggak PUIL itu apa? Belum, Pak. Belum. Nah, jadi PUIL itu kepanjangan dari Peraturan Umum Instalasi Listrik, dan buku PUIL ini sendiri intinya mencakup tentang perencanaan, pengamanan, pemasangan, dan pemeliharaan instalasi. Nah, tujuan dari pembuatan PUIL ini sendiri yang pertama yaitu melindungi manusia dari bahaya sentuhan dan kejutan arus listrik. Yang kedua yaitu keamanan instalasi penerangan listrik. Ketiga, menjaga gedung serta isinya dari bahaya kebakaran atau gangguan listrik. Yang keempat, menjaga ketenagaan listrik yang aman dan efisien. Ya, bisa baca ini di depan PPT-nya. Untuk awal-awal kita nanti akan membuat perancangan instalasi listrik. Jadi nanti kalian membuat job sheet, laporan sebelum melakukan praktikum. Jadi sebelum kalian praktikum, kalian menulis di buku yaitu apa aja yang dibutuhkan, kemudian alat dan bahan apa aja yang diperlukan untuk praktikum nanti kalian tulis, dan kalian juga akan menggambar instalasi penerangannya, pengawatannya, kemudian pemipaannya itu bagaimana. Nanti ada papan trainernya sendiri akan disediakan, dan bahan-bahannya juga disediakan sebelum kalian melakukan praktikum. Nah,
dalam praktikum ini juga nanti teman-teman kalian harus perhatikan juga pengamanan. Jadi keamanan dalam kalian melakukan praktikum seperti K3 keselamatan dalam bekerja. Jadi alat-alatnya dipastikan terlebih dahulu sebelum melakukan praktikum apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Kemudian berhati-hati dalam praktikum ini menggunakan helm atau dan lain sebagainya. Nah, dalam pemasangannya juga nanti akan ada papan trainer ya, ada pipa, kemudian kabel akan disediakan. Jadi kalian tinggal pemasangannya aja langsung. Dan pemeliharaan, jadi di instalasi yang kalian pasang itu jangka waktunya bisa bertahan berapa lama, kemudian pemeliharaannya itu cukup mudah atau tidak, nanti tergantung instalasi penerangan kalian itu di rumah atau gedung atau di mall itu instalasinya bagaimana. Kalian nanti akan mempraktikumnya secara bergantian. Mungkin ada pertanyaan dari kalian tentang apa yang saya jelaskan? Belum, Mbak. Oke. Belum. Kalian tahu alat pengukur pembatas kalau di rumah itu seperti kWh meter itu alat mengukur daya yang digunakan di rumah. Oke, jadi sebelum kalian melakukan praktikum ini saya tunjukkan job sheet, format job sheetnya nanti yang akan kalian buat sebelum praktikum. Jadi ini. Nah, jadi di paling atas ini lembar kerja siswa kalian, nanti nama kalian, biodata kalian, kemudian judul job sheet, pemasangan penerangan instalasi listrik. Nanti 1 fasa, 3 fasa atau penerangan sederhana pakai 2 saklar, 3 saklar, saklar tukar atau saklar lain. Di job sheet kalian yang akan kalian buat nanti itu ada tujuan dan indikator, kemudian alat dan bahan yang harus kalian tulis, kemudian juga langkah-langkah kalian dalam pemasangan nanti kalian tulis. Jadi sebelum praktikum kalian angan-angan terlebih dahulu langkah-langkahnya itu seperti apa dan bagaimana. Kemudian perhatikan juga keselamatan dalam melakukan praktikum, seperti menggunakan alat yang sesuai fungsinya, kemudian gunakan kabel warna sesuai standarnya, dan periksa rangkaian sebelum melakukan tes pada instalasi ya. Jadi beritahu dulu kepada guru atau pada saya, ke tim penguji nanti sebelum melakukan pengujian rangkaian instalasi. Jadi kalian nanti juga melampirkan gambar rangkaian pengawatan instalasinya juga. Oke, jadi akan saya tunjukkan video tentang instalasi ya. Jadi sebelum kalian melakukan praktikum, jadi kalian tahu video tentang instalasi penerangan listrik akan saya tunjukkan di proyektor.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ngelistrik.com. Di video kali ini saya akan coba untuk mensimulasikan cara sederhana grouping instalasi listrik dua grup ya, yang terdiri dari grouping instalasi penerangan dan stop kontak. Jadi di depan ini sudah ada instalasi MCB box ya. Saya tidak akan menjelaskan secara detail karena saya pernah membuat video simulasi rangkaiannya ya, yang linknya nanti akan saya taruh di pojok kanan atas video ini. Di sini saya akan coba jelasin sedikit ya. Di MCB box ini terdiri dari 3 buah MCB ya. Yang sebelah kiri ini adalah MCB incoming dengan spesifikasi ya 10 ampere. Kemudian yang tengah adalah MCB untuk stop kontak yang 10 ampere. Dan yang sebelah kanan adalah MCB untuk penerangan. Nah, di sini saya akan coba simulasikan grouping yang pertama dulu, yaitu grouping stop kontak ya. Berarti kita nanti akan pakai MCB yang di tengah ini ya. Di sini saya coba simulasikan ya 2 buah stop kontak ya. Ini adalah stop kontak pertama dan ini adalah stop kontak yang kedua. Kemudian kita akan coba atur posisinya dan kita coba taruh TDUS di sini ya. Kemudian kita buka nih atau kita lihat bagian belakang dari stop kontak tersebut ya. Seperti ini ya teman-teman ya. Lalu kita coba tarik kabel 3 tarikan ya. Di sini kita pakai NYM 3 core kali 2,5 aja ya. Yang ini ya teman-teman yang klip ya. Jadi kabel yang dari KWH meter ke MCB box itu sama 3 core kali 2,5. Kemudian kabel yang dari MCB box ke TDUS yang pertama ya. Ini adalah kabel utamanya. Itu juga sama NYM 3 core kali 2,5. Terdiri dari kabel berwarna merah adalah kabel fase. Ini kita tarik dari keluaran dari MCB box yang 10, keluaran dari MCB yang ada di MCB box yang tengah ini yang 10 ampere. Kemudian warna biru adalah kabel netral, kita ambil dari terminal netral, dan kabel kuning hijau adalah kabel grounding. Ini kita ambil dari terminal grounding. Kemudian kita ambil kabel 3 tarikan lagi ya, 3 tarikan lagi NYM 3 core kali 2,5 yang menuju ke arah stop kontak. Kabel warna merah adalah kabel fase yang kita hubungkan ke terminal fase dari stop kontak yang sebelah kiri. Kemudian kabel warna biru adalah kabel netral yang kita hubungkan ke terminal netral dari stop kontak, dan kuning hijau adalah kabel ground ya. Nantinya si 3 kabel ini akan kita hubungkan dengan kabel yang dari MCB yang ada di MCB box ya, yang ini ya teman-teman. Kemudian kita ambil lagi kabel 3 core kali 2,5 ya, yang menuju ke TDUS yang kedua ya. Sama, kabel warna biru kabel netral, kuning hijau adalah kabel grounding, dan kabel warna merah adalah kabel fasenya ya. Lalu ketiga kabel berwarna biru atau kabel netral, baik yang menuju ke TDUS kedua ya, kemudian yang menuju ke arah stop kontak, dan yang dari terminal netral yang ada di MCB box, ini kita satuin ya. Ya, kita gunakan isolasi hitam. Kemudian untuk kabel groundingnya ya, baik yang dari TDUS yang kedua ataupun yang menuju ke stop kontak dan yang dari terminal grounding yang ada di MCB box, ini kita satuin juga ya, seperti ini ya teman-teman. Begitu juga dengan kabel fasenya ya, dari TDUS, kemudian dari stop kontak dan dari MCB box, ini kita satuin juga seperti ini ya. Dan untuk instalasi yang menuju ke arah stop kontak yang kedua, ini sama, kita ambil kabel NYM 3 core kali 2,5 juga. Kabel warna biru atau kabel netral ini kita gabungkan ya, yang dari atau yang menuju ke stop kontak ya dengan yang dari ya terminal netral ya yang ada di MC box ya. Kemudian kabel groundingnya itu juga sama, yang dari stop kontak dengan yang dari terminal netral yang ada di MCB box itu juga sama, kita satuin. Kemudian kabel fasenya juga ya. Nah, karena di sini saya simulasi saya menggunakan hanya 2 stop kontak ya. Nantinya jika teman-teman pengen menambahkan 1 stop kontak lagi, itu sama aja teman-teman ya. Rangkaiannya bisa teman-teman lihat di TDUS yang ini ya, yang pertama ya. Oke, sekarang kita lanjut ke grouping yang kedua, yaitu grouping instalasi penerangan. Ini kita ambil dari MCB 4 ampere ya, yang MCB yang paling kanan yang memang dikhususkan untuk MCB penerangan. Di sini saya contohkan kita akan menggunakan 2 buah lampu ya, yang dikontrol oleh saklar ganda yang ini. Kemudian ada sebuah lampu juga yang dikontrol oleh saklar tunggal ya. Kemudian jangan lupa TDUS-nya, ini kita taruh di atas saklar, masing-masing saklar. Lalu kita ambil kabel NYM 2 core kali 1,5 aja untuk instalasi penerangan ya. Kabel warna biru adalah kabel netral yang kita
ambil dari busbar netral. Kabel warna merah adalah kabel fase ya. Itu adalah keluaran dari MCB yang 4 ampere ini. Kita hubungkan ke TDUS yang pertama ya untuk grouping instalasi penerangan. Kemudian kita lihat ya bagian belakang dari saklar ganda seperti ini. Dan kita ambil kabel 3 core kali 1,5 ya. 3 core kali 1,5 ya. Kabel warna merah ini nantinya akan kita hubungkan ke bagian bawah dari saklar ganda ya. Ini kita anggap aja bagian bawah adalah terminal input. Ya, kita hubungkan dengan kabel yang dari MCB ya teman-teman ya, MCB yang 4 ampere ya. Kemudian ya kita jumper nih kabel dari saklar yang sebelah kiri ke saklar yang sebelah kanan. Sedangkan yang terminal bagian atas ini adalah output atau keluaran dari saklar ya. Kabel warna hitam nantinya akan kita hubungkan dengan lampu yang pertama ya, seperti ini ya. Warna hitam dengan lampu yang pertama ya. Kemudian di lampu yang pertama ini selain ada kabel warna hitam ya atau kabel fase yang keluaran dari saklar, ini juga ada kabel warna biru ya. Kabel warna biru ini dihubungkan dengan kabel yang dari terminal netral yang ada di MCB box ya. Kemudian keluaran dari saklar ganda itu juga ada kabel warna abu-abu ya. Ya, kabel warna abu-abu ini dihubungkan dengan lampu yang kedua. Ini juga sama, untuk kabel fasenya itu kabel warna abu-abu itu ditarik ya ke keluaran dari saklar ganda. Kemudian kabel netralnya ini juga sama, nantinya akan digabungkan dengan ya busbar dengan kabel yang menuju ke busbar netral ya. Ya. Kemudian kita tarik juga kabel 2 core kali 1,5 yang menuju ke TDUS yang kedua ya. Kabel warna biru nantinya akan kita hubungkan dengan kabel netral. Ini nanti akan kita kabel barengan dengan kabel netral yang dari lampu pertama, kedua, dan juga kabel netral utama ya yang ditarik dari terminal netral yang ada di MCB box ya. Kemudian kabel warna merahnya ya, kalau teman-teman lihat ya, ini kita hubungkan dengan kabel warna merah juga ya teman-teman ya. Artinya ini kabel warna merah dihubungkan dengan kabel yang ditarik dari keluaran MCB yang 4 ampere ya. Jangan teman-teman gabungkan dari kabel warna hitam ataupun kabel warna abu-abu ya, karena ini adalah keluaran dari si saklar ganda ini ya. Jadi kabel warna merah yang menuju ke TDUS kedua ini dihubungkan dengan kabel fase utama ya yang menuju ke MCB 4 ampere ya. Ya, kemudian ini kita coba satuin ya teman-teman kabel warna biru atau kabel netralnya, baik itu kabel yang dari lampu pertama, lampu kedua ya, terminal netral di MCB box, dan juga kabel netral yang menuju ke TDUS yang kedua seperti ini. Kemudian kabel fasenya juga sama ya. Kabel yang menuju ke sumber dari saklar ganda ya kita hubungkan ke kabel yang menuju ke MCB yang 4 ampere. Kemudian kabel fase yang menuju ke TDUS yang kedua seperti ini kita hubungkan. Kemudian keluaran dari saklar ganda kabel warna hitam itu kita hubungkan dengan kabel fase yang menuju ke lampu pertama ya. Sedangkan yang abu-abu ya, keluaran dari saklar ganda yang kedua kita hubungkan dengan kabel fase yang menuju ke lampu yang kedua seperti ini. Oke, sekarang kita menuju ke saklar tunggal yang ini ya teman-teman ya. Kita lihat dulu bagian belakang dari saklar tunggal ya. Kemudian kita ambil kabel 2 tarikan ya. 2 core kali 1,5 ya. Kabel warna merah itu adalah kabel fase yang kita hubungkan ke terminal bawah ya. Ini adalah terminal sumber. Kemudian kabel warna coklat adalah keluaran dari saklar ganda yang nantinya kita hubungkan ke lampu yang ini ya teman-teman ya. Kebetulan lampunya cuma ada satu, jadi ini adalah lampu yang pertama. Nah, ini kita ambil kabel 2 tarikan ya, 2 core kali 1,5 yang menuju ke lampu yang pertama. Kabel warna biru adalah kabel netral yang kita hubungkan ke kabel netral yang nantinya akan menuju ke terminal netral yang ada di MCB box ya. Jadi kita hubungkan ke terminal netral utama. Kemudian kabel warna coklat itu kita hubungkan ke output dari saklar tunggal ini ya teman-teman ya. Kemudian kita satukan kabel netral baik yang dari lampu ataupun kabel netral utama ya yang menuju ke terminal netral yang ada di MCB box seperti ini. Kemudian kabel fasenya ya yang masuk ke sumber dari saklar tunggal ya yang dihubungkan ke terminal bagian bawah kita hubungkan ke kabel fase utama ya. Kemudian kabel warna coklat ya keluaran dari saklar tunggal itu kita hubungkan dengan kabel fase yang ada di lampu ya teman-teman seperti ini ya. Oke, jadi seperti inilah ya teman-teman cara melakukan grouping ya
instalasi penerangan 2 grup dengan menggunakan 3 buah MCB ya. Satunya MCB incoming, satunya lagi ini adalah MCB yang digunakan untuk grouping stop kontak, dan yang paling kanan digunakan untuk grouping instalasi penerangan. Dan terima kasih telah menonton video ini, dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada pertanyaan? Belum, Pak. Kalau tidak ada pertanyaan, ini silahkan kalian kerjakan ya. Soal ini tentang instalasi listrik, instalasi penerangan listrik. Jadi ini cukup mudah kalian mengerjakan soal ini. Ada 10 soal tentang instalasi penerangan listrik. Ini cukup mudah untuk nambah pengetahuan kalian, wawasan kalian tentang instalasi penerangan listrik. Memutus sepura. Wis. Nah, apa sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah. Silakan salah satu mengumpulkan, jadikan satu. Iki wis lah nulis ki opo, Bos? Ya. Kok nulis nang entek Murah kertas sih? murah Oke, terima kasih. Ini akan saya cek nanti. Ya, Pak. Ada kesulitan apa tidak dalam mengerjakan ini yang tadi? Tidak, Pak. Mudah ya? Mudah. Oke. Nggak ada pertanyaan lagi untuk instalasi penerangan hari ini? Tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kan saya tutup untuk pembelajaran hari ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.